Titik balik. Lukas pasal 15 ayat 17 dan 18. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Perumpamaan tentang anak yang terhilang adalah sebuah contoh bagaimana kita sering mengambil keputusan yang salah dan harus menanggung akibatnya. Bahkan dikisahkan dalam perikop di atas, ia akhirnya hidup dalam keterpurukan. Awalnya, si anak bungsu berpikir bahwa dengan harta yang dimilikinya, dia akan hidup bahagia selamanya. Akan tetapi, karena dia selalu berfoya-foya, maka semua hartanya segera dihabiskannya dan ia pun hidup melarat. Dia mencoba menebus kesalahannya dengan bekerja pada seorang majikan dan menjadi penjaga babi. Sungguh sebuah kisah yang menyedihkan dari seorang yang berlimpah harta terpaksa melakoni pekerjaan yang hina. Untungnya dia segera menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya. Keputusan yang diambilnya itu menjadi titik balik dari pemulihan yang akan dialaminya. Kita tahu cerita selanjutnya, bahwa ketika dia kembali ke rumah bapaknya, dia diterima dan bapaknya mengampuni semua kesalahannya. Sebuah pesta besar pun digelar untuk menyambut anaknya yang dianggap sudah mati, tetapi hidup kembali. Dalam hidup kita juga bisa membuat keputusan yang salah yang membuat hidup kita terpuruk. Seringkali kita hanya menyesali diri kita dan tidak melakukan apa-apa. Atau kita mulai hidup dalam kepahitan dan bisa saja mulai menyalahkan Tuhan. Seperti si anak bungsu tadi, kita sebenarnya punya pilihan untuk bangkit dari kesalahan dan keterpurukan kita. Bagaimana caranya? Mari kita bangkit dan datang kepada Tuhan dengan membawa semua masalah dan kegagalan kita. Kita curahkan semua isi hati kita kepada Tuhan dan memohon pemulihan dari Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan dan tetap andalkan Tuhan dalam perjalanan kita. Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Saat kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepadanya, yakinlah bahwa Dia sanggup memulihkan hidup kita. Oleh kuasa dan keajaibannya, kita juga bisa mengalami titik balik dalam hidup kita. Dari kegagalan, kekecewaan, kepahitan, kepada hidup yang penuh kemenangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi ini untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang besar dan dahsyat yang sanggup memulihkan hidup kami dari kegagalan dan keterpurukan kami. Biarlah kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu dan kami percaya Engkau akan mengaruniakan hidup yang berkemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.